hari ini setelah kita melewati cuti bersama beberapa hari, mudah-mudahan ada dua kemungkinan: masuk dengan kesegaran yang tinggi, dua capek badan semua, sakit semua ya. Iya, tetapi ada kebugaran psikologis walaupun fisik capek karena kita habis melakukan aktivitas kekeluargaan, silaturahmi ke keluarga-keluarga dimanapun mungkin ada yang berkumpul keluarga, dan mudah-mudahan hari-hari ini kita masuk dengan semangat yang tinggi di apel awal bulan ini. Tanpa terasa kita sudah di pertengahan tahun, bulan Juli, dan mau merayakan 17 Agustus lagi. Oleh karena itu, pertama terima kasih yang hari ini semua sudah hadir kembali di dalam apel pagi hari ini. Untuk saudara-saudara kita yang melaksanakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, atas nama pemerintah tentu dan rakyat Belu, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, Idul Kurban. Semoga semua korban, semua amal dari umat Tuhan semua membawa pahala, membawa hikmah, membawa kesejahteraan bagi kita semua, dan semua ibadah diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semangat berkurban ini kan, saya kira kita semua umat apapun harus melaksanakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kurban waktu, terakhir yang paling susah kurban perasaan ya, jadi jalani saja. Yang kedua juga kepada tentu Kepolisian Republik Indonesia, kemarin sudah melaksanakan Hari Bayangkara. Kita juga mengucapkan selamat Hari Bayangkara 1 Juli. Dan polisi hari ini sudah mendapat kepercayaan kembali. Mudah-mudahan di Belu juga kita harapkan pelayanan dari Polri semakin baik. Hari ini survei kepuasan 72%. Kita juga perlu melakukan survei-survei kepuasan terhadap aparatur sipil negara, pelayanan di OPD-OPD kita. Kita coba lakukan survei nanti seberapa. Kita punya datanya, tetapi kita juga survei dengan lembaga survei atau penelitian survei dari kita sendiri di Bapeda dan lain-lain terhadap kepuasan, tingkat kepuasan masyarakat. Sudah cukup baik ini, tingkat kepuasan terhadap pelayanan polisi. Oleh karena itu, dengan semangatnya polisi ini, Polri presisi dan menuju pemilu yang damai. Kita semua saya kira sama ya, ini ASN semua jaga situasi, jaga suasana, kondisi menuju pemilu damai. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengawal itu dengan baik. Yang berikut, kami juga lakukan kegiatan di Jakarta. Di Bappenas kita diskusi dengan saudara-saudara di Jakarta dan diikuti oleh Zoom meeting dari Belu. Kita bicara tentang beberapa kegiatan yang tertunda dan kemungkinan diterima kembali atau dibuka kembali di dalam aplikasinya supaya bisa masuk. Terutama ada 5 kegiatan yang tertunda karena berbagai macam hal. Membangun embung, termasuk embung 1 di Lamaknen sana yang digeser lokasinya dan pembiayaannya. 2 embung dari Kementerian Desa. Kemudian rumah potong hewan yang tertunda. Karena itu Inpres 1 2021 ya. 2 tahun harus selesai, tapi kalau tidak selesai bagaimana? Inpres itu harus dilaksanakan. Kalau tidak tahun ini ya tahun depan ya. Jadi 5 kegiatan kita punya ada 20 kegiatan. 10 kegiatan sudah selesai, yang lain masih sementara proses, yang 5 yang terindikasi tidak terlaksana. Itu yang kita koordinasikan untuk dibuka, termasuk koordinasi lain-lain di Bappenas terkait dengan kegiatan di sini. Salah satunya adalah kegiatan di food estate. Jadi supaya tidak ada misleading, misinformasi, food estate itu adalah program nasional untuk menyalakan sprinkler yang 2 pompa itu dan melayani 52 hektar di sana. 1 hari 5 juta untuk beli solarnya.
Satu hari 151 bulan 150 juta dikalikan 1 tahun atau dalam 4 bulan pelayanan, termasuk pembiayaan untuk anak-anak kita, saudara-saudara kita yang pikul-pikul sprinkler, buka tutup sprinkler itu, pistolnya ini. Dan itu tidak dianggarkan oleh Bappenas. Pertanyaannya, itu proyek belum diserahkan kepada pemerintah daerah, tetapi orang semua melihat food estate itu adalah kerja pemerintah daerah. Belum diserahkan. Kita harus berproses terus. Oleh karena itu kita minta bagaimana di Bappenas, dianggarkan tidak? Kita minta masuk itu, karena itu program food estate termasuk diperiksa BPK dan lain-lain supaya jangan sampai gagal. Karena itu juga program strategis nasional. Kami juga ke Kemensos, luar biasa, lain kali kita jalan-jalan ke sana. Jadi OPD ya, di sana menterinya seorang perempuan. Seluruh ruangan ada bunga besar-besar semua. Di Jakarta di dalam ruangan. Tentu pakai biaya. Tetapi saya lihat luar biasa. Menterinya lap bunga sendiri. Agak sedikit lebih, tetapi kadang-kadang kita harus kerja lebih untuk menghasilkan hasil yang lebih. Sangat asri, dan di setiap sudut ada daerah-daerah dari provinsi seluruh Indonesia dengan pohon-pohonnya dan bunganya, luar biasa. Poinnya adalah, walaupun dalam kesederhanaan, coba masing-masing kita kembali ke kantor, tanam bunga ya. Bunga bukan di sana saja, bunga di sini ya. Bupati lihat sudah mau mati baru dia hidup kembali. Bulan depan mau mati lagi baru hidup kembali. Termasuk bunga di Simpang 5. Pot orang tak lempar, siapa yang urus? Adakah kepedulian kita untuk di sana? Memang kita bikin, tetapi peliharanya susah. Oleh karena itu saya minta kepada OPD yang bersinggungan. Nanti ujungnya adalah bilang tidak ada dana untuk pelihara. Hai, pigunting itu, sapu itu, taman juga pakai uang jalan juga. Pakai dana harus kita tulis di anggaran. Kita kerja agak lebih sedikit untuk itu. Itu adalah wajah kota kita. Lampu-lampu saya lihat sudah menyala. Kemarin saya sampai di Halilurik malam. Bagus ya. Jadi sudah ada nyala. Beberapa yang mati, kembali perhatikan. Jadi kepala pimpinan tiap hari, tiap Sabtu Minggu keliling ini ke kota Atambua. Termasuk kebersihannya ya. Pada hari-hari Minggu atau hari libur begini, adakah orang yang bertugas untuk mengangkut sampah di sana? Terima kasih. Laporan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup terhadap pekerjaan-pekerjaan di pasar, di lingkungan, mengangkut sampah, termasuk seluruh jajarannya. Masih ada sedikit kurang koordinasi dengan lain, dan kita harus pikirkan jangka panjangnya seperti apa. Sekaligus ini kita bicara tentang tempat pembuangan akhir kita dengan open dumping di sana, di Lelewai sana, termasuk standar yang paling rendah dan sudah penuh. Ya, harusnya dengan kita naik kelas gitu dengan pengolahan sampah itu, supaya kita tidak begitu saja sanitary landfill atau apa namanya ya, termasuk teknologi untuk mengelola sampah itu supaya gas metannya tidak berbahaya untuk kesehatan orang di sekitar situ, bahkan di Atambua sini. Kita pikirkan itu jangka panjangnya ke sana. Ya, kami juga melanjutkan, kita punya usaha untuk mendapatkan beberapa peluang untuk katakan bantuan bis sekolah untuk anak-anak kita. Kita mengingatkan kembali koordinasi ke Senayan juga untuk minta apa yang bisa, termasuk perumahan. Jadi kita di Kabupaten Belu bukan tidak mau rumah dari Kementerian Sosial, PUPR, tetapi kita harus menyediakan 50% dari kebutuhan rumah yang kita minta sebagai dana pendampingan atau dana apa nanti bahasa teknisnya, termasuk menyediakan tanah yang clear and clean, sertifikat, baru rumah itu datang. Dan karena kita tidak taruh uang di sana, kita punya hitam semua keluar ya. Jadi ini ASN semua perlu tahu juga, supaya tidak ada berkembang bahwa bupati ini hanya urus kesehatan saja. Kita bicarakan itu bagaimana, walaupun sedikit tetapi harus ada di sana. Termasuk kita majukan proposal untuk rumah susun. Kita ingatkan kembali supaya didorong-dorong sedikit untuk di sana supaya dia cepat ya. Perumahan untuk polisi juga, bahkan kita sampaikan proposalnya untuk saudara-saudara kita di Rumah Sakit Monsinyur Gabriel Manek, untuk di Ninuk Nalnela
beberapa proposal yang kita sampaikan langsung ke sana, kita kawal sampai di sana, taruh nanti dia tercecer di jalan. Bahwa kembali apa tidak kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi usahanya kita adalah sejauh itu. Yang berikut adalah kami juga kemarin menghadiri undangan dari Timor Leste untuk menyaksikan saja inaugurasi Perdana Menteri Timor Leste. Sesudah itu malam kami ada bicara dengan mendampingi gubernur, bicara dengan 1-2 menteri dari yang baru dilantik. Ya, poinnya adalah bahwa Timor Leste menduduki tempat yang strategis. Kemarin juga saya bertemu dengan Dirjen Perhubungan Daratnya Timor Leste. Kita bicara tentang bis yang melintas di sini, supaya dia ada di sini, poolnya di mana, orang di sini bermanfaat, orang makan di sini di mana, yang jual-jualan makanan bisa manfaat juga. Mereka akan tambah lagi 5 bis. Saya tanya bagaimana penumpangnya? Cukup baik. Jadi perkembangan terhadap lalu lintas angkutan darat ini cukup baik di sana. Dan dalam waktu dekat juga, walaupun sudah dibicarakan, tetapi kita juga bicara daratnya bis itu, lautnya adalah kita coba bicara tentang tol laut itu ya, Gurita, Kupang, Flores, mungkin Alor. Itu akan dibicarakan dalam waktu-waktu dekat dengan kementerian. Ya kebetulan di sana juga kita berbicara dengan orang-orang dari Departemen Luar Negeri terhadap keterbatasan pembukaan jam masuk dan jam keluar di perbatasan. Termasuk saya menyampaikan tentang sulitnya bikin paspor di Timor Leste sehingga menyulitkan orang masuk di sini. Termasuk penggunaan pas lintas batas yang sudah tidak diberlakukan lagi, padahal MOU-nya masih ada, sehingga menyulitkan orang untuk masuk ke situ, termasuk belanja yang $50 di perbatasan. Kalau bisa kita buka supaya dari sana bisa masuk, termasuk truk-truk mereka dari Timor Leste bisa masuk sampai ke sini, bisa belanja barang di Kabupaten Belo ini bisa dengan volume dan perputaran ekonominya bisa lebih baik lagi. Jadi itu beberapa hal yang kita sampaikan, dan perlu saya sampaikan ini supaya kita semua juga berada pada kondisi pengetahuan yang sama terhadap berbagai macam isu di perbatasan ini, termasuk isu keamanan. Kenapa pupuk subsidi bisa lewat di perbatasan? Kita punya X-ray di sana tidak bisa jalan, periksa manual saja. Mereka punya di sana pakai X-ray. Jadi kalau orang muat semen di atas, tomat di atas, di bawah pupuk subsidi, nah, disitulah kita punya kelemahan. Siapa mau bongkar itu, pikul semen, turun dari mobil satu truk masuk, keluar masuk, cost-nya akan tinggi, biayanya tinggi. Kita juga sampaikan itu, dan itu menjadi domain atau kewenangan dari pusat. Kita sampaikan, dan kita diminta untuk berhubungan atau melakukan komunikasi dengan Jakarta untuk bicarakan ini. Itu adalah hal-hal yang kita sampaikan di sana. Ya, pelantikan sudah, Pak Sanana sudah terpilih. Ya, mudah-mudahan dengan terpilihnya Pak Sanana, kepastian hukum di sana jelas, kerjasama antar dua negara ini baik, dan Belu sebagai daerah di perbatasan, ya, mudah-mudahan mendapat limpahan rezeki pekerjaan untuk perbatasan ini, termasuk keamanan antar negara ini. Ya, jadi kita harus menggunakan kita punya kemampuan di sini sebagai service area bagi Timor Leste pada saat kebutuhan, kemampuan, dan lain-lain di sana. Oleh karena itu, kita tingkatkan kemampuan kita dan produktivitas kita dan kualitas barang kita supaya bisa masuk ke sana dengan baik. Silakan peluang itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang berikut adalah Pak Gubernur kemarin masih lanjutkan pembicaraan dengan Perdana Menteri. Hari ini beliau akan masuk di Kabupaten Belu dalam perjalanan di daratan timur ini. Besok pagi beliau akan berkunjung di lahan-lahan yang sudah ditunjuk untuk melihat dan berdiskusi dengan berbagai komponen di Kabupaten Belu. Oleh karena itu, peternakan, pertanian, mungkin pendidikan juga masuk di sana. Silakan besok pagi jam 9 kita acara di Motabuik, di kebun percontohan pertanian di Kabupaten Belu. Silakan di sana, dan kita nanti dikoordinasi lagi untuk kita ada di sana. Undangan-undangan kita koordinasikan untuk di sana. Jam 9 kita di sana. Dari situ Pak Gubernur mungkin menuju ke Nurobo, terus ke Malaka, balik lagi ke sini, masuk ke PTU dan seterusnya.
Berikutnya adalah persiapan 17 Agustus. Silakan panitia-panitia, saya lihat sudah ada. Kita siapkan kebersihan, kita akan lomba kebersihan kantor, keindahan kantor juga nanti. Kamar mandi, WC, bikin bersih. Kita tim penilai, kalau bisa kita masuk ke sana untuk kita nilai sama-sama. Dan kebersihan, kemudian lingkungan, lomba-lomba lain termasuk kita rencana juga mungkin di perbatasan atau di kota sini kita juga akan ada kegiatan-kegiatan. Dan kalau sempat ya kita undang-undang juga untuk kegiatan di sini, untuk memeriahkan. Ya, silakan kita ukur kemampuan kita, koordinasi kita untuk kita lakukan kegiatan-kegiatan itu di Kota Tempur. Karena saya dengar Bank Indonesia juga akan turun ke sini untuk ada kegiatan di sini di bulan Agustus ini. Kita juga pada bulan Agustus ya, bulan Juli ini ada kunjungan dari tim peneliti dari Universitas Indonesia, Universitas Erlangga untuk lakukan pemeriksaan pasien di sini. Kita juga tanggal 19 sampai 23 ada tim atau ada teman-teman saya dari UGM, paling tidak ada 23 orang. Di sana ada dokter bedah tulang, dokter bedah plastik, dokter mata, dokter saraf, direktur Rumah Sakit Pusat Otak Nasional mantan yang baru berhenti 1 bulan juga ada di sini, datang di sini. Dan kita memang datang untuk mereka lihat-lihat daerah ini, tetapi mungkin ada sedikit pelayanan juga di sini. Paling tidak untuk mata kita akan screening beberapa teman-teman. Kemarin juga di Timor Leste ada saudara kita yang lututnya bergeser, coba. Ini dia ahli spine, ini tulang belakang ya, Dr. Dodi. Dia menemukan tulang belakang prostetik untuk orang-orang yang tulang belakangnya hancur dan tidak bisa, dan bisa dengan prostetik dia bisa bikin juga. Ini perkembangan ilmu, jadi silakan. Dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia akan memberikan kuliah umum kepada ibu-ibu. Profesor Dr. Ari Fahri Alsam, ini teman saya dan senior saya dan guru saya juga, akan memberikan kuliah umum. Dan termasuk ada profesor dari Jepang juga datang ke sini ya. Silakan, ini penelitian tentang infeksi di lambung yang berpotensi bikin luka dan kanker di lambung ya. Mungkin di Beta Laleno kita akan koordinasikan ibu-ibu untuk bicara tentang kesehatan secara umum saja. Diskusi silakan, pertanyaan apa saja, termasuk yang sakit juga silakan daftar ke sana dan diperiksa oleh profesor dari Surabaya juga, Profesor Miftah dari Erlangga, Profesor Arif Arya dengan timnya dari Jakarta. Kita akan meneliti melihat kadar natrium dalam lambung orang Kabupaten Belu, orang Timor bukan Kabupaten Belu, berbagai etnis, dan infeksi Helicobacter pylori di lambung yang berpotensi untuk menyebabkan kanker dan gangguan kronik sepanjang masa. Nanti hasilnya akan diumumkan. Dan kembali lagi air bersih, kita lihat dulu ya. Pada saat teman-teman dari Jogja datang, mereka juga membawa sedikit bantuan air bersih. Ya, ada sekitar uang 63 jutaan dan untuk stunting 35 jutaan mereka sumbang, termasuk saya karena bahagian dari itu ya. Kita bantu tandon air di mana nanti kita lihat ya. Mungkin tidak semua merata, tapi kita bantu ke keluarga-keluarga 5 orang atau keroyok tandon kita bikin kecil supaya dapat banyak. 63 juta itu untuk beli tandon, sudah pesan dengan kerannya, mungkin kita kasih sedikit uang untuk kasih naik sedikit untuk itu ya. Mungkin tidak semua dapat, nanti dari saya dia bagi di dia punya saja. Jadi kita lihat mana yang butuh, kita kasih di situ dulu berkembang. Saya juga beli juga penyaring air tanpa listrik. Saya ke Bandung waktu City Sanitation, di sana ada kita beli, saya sudah beli 10 juta dapat 25 biji gitu ya. Pakai uang yang tadi sumbangan tadi. Jadi air dari tandon masuk di dalam saringan, langsung kita minum. Air itu persis standar WHO. Nanti kalau itu bagus kita akan bagi-bagikan itu. Kenapa? Karena stunting infeksi itu asal dari air itu. Terus saya kira ke depan kita akan bikinin 25 biji, silakan nanti mungkin ada beberapa contoh saya taruh di sini. Air dari sungai pun masuk di situ, dia keluar bersih dan sudah diuji. Angka E. coli, kuman dan angka logam-logam berat lain, kecuali air laut yang dipilih. Tapi air lain dari bayau, dari apa masuk langsung jernih. Nanti saya taruh di sini, saya kirim dari sana karena sudah bayar lagi di kapal untuk masuk dari cuma 25 biji. 25 biji itu sudah didiskon dapat 10 juta. Kita sudah bayar. Pakai uang yang tadi orang sumbang tadi. Dan kita akan apel kendaraan-kendaraannya supaya kendaraan-kendaraan rusak yang mau mogok orang kita lihat ya. Dan tolong seluruh OPD siapkan mobilnya dengan lain-lain ya.
mobil dari BKKBN kalau lihat di rumah jabatan itu saya taruh di situ. BKKBN teman-teman mau menggunakan mobil itu silakan lapor pimpinan dan silakan pakai. Tetapi pakai untuk terbatas, bukan pakai untuk kita pergi cari pesta dan lain-lain. Ya, itu hanya pakai terbatas saja. Silakan karena itu mobil untuk penyuluhan sebenarnya. Jadi kalau teman-teman dari BKKBN mau pakai mobil itu tinggal lapor pimpinan, mobilnya keluar. Tapi dia keluar bensin penuh, besok masuk bensin penuh kembali. Komandonya hanya di Bupati dan Kepala Dinas BKKBN. Tidak ada pakai untuk itu duduk di pasir putih sana. Kalau sekali-sekali Bupati pakai karena memang kendaraan tidak ada. Dari kita menghindari pakai DH1 itu urusan-urusan yang di luar urusan-urusan dinas. Jadi kendaraan semua dilihat, kita akan perbaiki yang rusak. Semua kendaraan yang masih tercecer di mana, termasuk aset semua. Termasuk asetnya itu saya sudah ngomongin Pak Gubernur dan Kepala Biro Keuangan di Timor Leste, karena itu kebun provinsi sampai ngilang di sini dan suratnya sudah dijawab. Besok saya tegaskan lagi ke Pak Gubernur, sampai karena itu 2 tahun dia hanya untuk benih boleh, tetapi dia tidak menghasilkan yang lebih dari itu. Tahun ini kita kelola, bukan pakai uang dari APBD atau lain-lain, kita pakai pihak ketiga, pakai bank punya uang, dan semua yang bekerja situ akan mendapatkan hasilnya, termasuk teman-teman dari pertanian, teman-teman di situ. Jadi sistem bagi kebaikan di situ untuk semuanya. Dan silakan. Sekali lagi kita mengingatkan untuk koordinasi antar OPD yang baik, karena saya lihat masih lemah ya. Mobil terguling di Lamaknen sana, bilang jalan rusak, camat ada di mana, lurah ada, desa ada di mana, koordinasi PU, jalan ada di mana ya. Sudah tempel larangan petunjuk di situ tidak, supaya orang hati-hati sampai di situ. Sebelum 10 meter dari sana dia sudah pelan. Anak SMP sekolah bawa mobil, dia lari menurut dia punya, hati-hati. Inilah koordinasi, camat harus peka. Jangan hanya urus lurah, kebersihan, perhatikan. 17 Agustus ya. Dan ini kunjungan gubernur dan lain-lain, kita bikin bersih daerah ini. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian. Tuhan memberkati, selamat bekerja, kerja dengan hati, kerja pakai kemampuan terbaik. Ada beberapa kendala karena kita sudah dalam proses perjalanan menuju ke berhentinya saudara-saudara kita yang tenaga kontrak yang menuju November, 28 November sesuai dengan perintah dari peraturan itu, bahwa tenaga kontrak akan selesai di situ, kita alihkan ke outsourcing sehingga pelayanan dan beban meningkat. Sesuaikan, jangan terlalu banyak mengeluh. Kalau ada pergeseran-pergeseran, sesuaikan untuk pelayanan yang terbaik. Saya kira demikian perhatian. Terima kasih. Siap.